Shalom. Devotion kali ini akan bahas satu topik yang viral, yaitu kekristenan progresif. Kekristenan progresif ini pertama kali viral karena di sebuah podcast yang menampilkan seorang influencer rohani yang mengatakan bahwa keselamatan untuk semua orang tanpa terkecuali. Dan Alkitab itu bukan firman Tuhan, sehingga tidak dapat dipercayai. Berawal dari hal itu, banyak tuh apologet hamba-hamba Tuhan itu menggunjing, mengkritik keras ajaran yang dikatakan oleh influencer rohani itu, yang sangat-sangat dianggap tidak alkitabiah dan tidak mencerminkan kekristenan yang asli. Nah ini kekristenan yang progresif itu yang kayak apa sih sebenarnya? Yaitu kekristenan yang mewakili pendekatan teologis postmodernisme yang berkembang dari kekristenan liberal di era modern, yang berakar pada pemikiran pencerahan. Dan juga merupakan gerakan teologis pasca liberal dalam agama Kristen yang menurut kata-kata pendeta Roger Wolsey, yang yaitu berusaha mereformasi iman melalui wawasan pasca modernisme dan mengklaim kembali kebenaran di luar historisitas dan faktualitas yang tidak dapat diverifikasi dan bagian-bagiannya di dalam Alkitab, dengan menegaskan kebenaran cerita yang tidak mungkin benar-benar terjadi. Kekristenan progresif sebagaimana dijelaskan oleh para penganutnya dicirikan kesediaan untuk mempertanyakan tradisi penerimaan terhadap keberagaman manusia, penekanan yang kuat terhadap kepedulian sosial dan kepedulian terhadap orang miskin dan tertindas, serta kepedulian lingkungan hidup. Nah, ini orang Kristen progresif biar kelihatan Kristen gitu ya. Memiliki keyakinan yang mendalam akan pentingnya perintah untuk mengasihi satu sama lain seperti katakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 17. Kekristenan progresif ini sangat berfokus pada peningkatan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, belas kasihan, dan toleransi yang seringkali melalui aktivisme politik. Meskipun menonjol, gerakan ini bukanlah satu-satunya gerakan pemikiran progresif yang signifikan di kalangan umat Kristiani. Hal ini mendapatkan pengaruh dari beberapa aliran teologi seperti evangelis, Kristen liberal, neo-ortodoksi, pragmatisme, teologi postmodern, rekonstruksi sionisme, Kristen progresif, dan teologi pembebasan. Keprihatinan mereka diungkapkan dalam teologi feminis dan feminisme. Meskipun kekristenan progresif dan kekristenan yang liberal sering digunakan secara sinonim, tapi kedua gerakan ini berbeda, meskipun gerakan ini tuh menjadi tumpang tindih. Nah, gimana sih asal-usulnya kok bisa muncul ini? Prioritas keadilan dan kepedulian terhadap mereka yang tertindas adalah tema yang berulang dalam tradisi kenabian Ibrani yang diwarisi oleh agama Kristen. Hal ini tercermin dalam banyak tradisi pelayanan secara sosial maupun secara pelayanan Kristen di kemudian hari. Dan baru-baru ini di Amerika Serikat melalui keterlibatan Kristen dalam tren politik seperti gerakan progresif dan Injil sosial. Sepanjang abad ke-20, rangkaian pemikiran Kristen progresif itu, atau yang disebut dengan liberal, mengungkapkan nilai-nilai masyarakat yang baik,
Konvensi ini menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang, serta mengutuk bentuk pemerintahan yang mengobarkan perang yang tidak adil, mengandalkan korupsi untuk mempertahankan kekuasaan, mencabut fasilitas berbagai kekayaan miskin, atau mengecualikan kelompok ras atau seksual tertentu dari partisipasi yang adil dalam kebebasan sosial. Hal ini berpengaruh di gereja-gereja mainstream di Amerika Serikat dan mencerminkan tren global dalam aktivisme mahasiswa. Organisasi ini berkontribusi pada gerakan ekumenis yang diwakili secara internasional oleh Federasi Mahasiswa Kristen Sedunia dan Dewan Gereja Dunia secara internasional, dan pada tingkat nasional melalui kelompok-kelompok seperti Dewan Gereja Nasional di Amerika Serikat dan Dewan Mahasiswa Kristen di Australia. Dan apa sih yang salah dari pandangan ini? Apa aja sih yang salah dari pandangan ini? Yang pertama yaitu Kristen progresif memiliki pandangan yang rendah terhadap Kristus. Salah satu ciri kekristenan progresif adalah cara mereka memandang Yesus. Pandangan ortodoks tentang Yesus tentu saja bahwa dia adalah putra Allah yang ilahi dan layak kita sembah dan layak kita puji sebagai Tuhan. Namun tentu saja hal ini tidak diyakini oleh umat Kristen progresif. Mereka percaya bahwa Yesus bukanlah anak Allah yang ilahi, melainkan hanya teladan moral yang harus kita ikuti. Yesus lebih merupakan seorang kakak yang memberikan pola agar kita dapat mengikuti jejaknya. Hal ini memang sebagian benar. Tentu saja kita memang mengikuti teladan Yesus karena siapa lagi yang bisa kita teladani selain Tuhan Yesus, karena dia benar-benar tidak pernah berdosa dan tidak ada celah apapun dalam hidupnya. Namun, orang-orang Kristen progresif menjadikan hal itu sebagai hal yang utama. Yesus adalah gambaran tentang apa yang bisa dan apa yang kita bisa lakukan. Dan poin utamanya hanya memberi contoh bagi kita. Turunnya Yesus adalah tanda pertama. Turunnya derajat Tuhan Yesus adalah tanda pertama kekristenan yang progresif. Yang kedua, yaitu kekristenan progresif itu berfokus pada moralisme, bukan pada keselamatan. Terkait dengan hal yang tadi, ada tanda kedua, yaitu fokus besar pada moralisme. Jika kita tidak memiliki perasaan pada apapun tentang Yesus sebagai seorang yang harus disembah, maka dia adalah seorang yang harus ditiru. Jadi tujuan tertinggi kehidupan orang Kristen untuk kehidupan progresif adalah kita harus menjadi orang baik. Kita hanya harus mengikuti aturan tertentu, kita harus bersikap baik terhadap orang lain. Kelihatannya bagus. Tapi yang perlu kita ingat, kita itu bukan orang baik, meskipun sebaik-baik kelihatan baik atau enggak, kelihatan sebaik-baiknya kita, tapi kita tuh sebenarnya bukan orang baik, karena kita itu sudah rusak oleh dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau di Kristen yang benar, kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karya penebusan di atas kayu salib. Tapi kalau Kristen yang progresif, orang-orang yang menganut itu tidak benar-benar tinggal dengan Injil keselamatan. Mereka hanya punya kode moral dan benar-benar reduksinya menjadi semacam agama moralistik, yang sehingga membuat ini lebih mudah diterima oleh orang lain, sehingga orang kalau masuk Kristen seakan-akan gampang demi baik, kayak di seberang. Kalau di seberang kan gitu, percaya Tuhannya,
plus ya kita harus melakukan perbuatan yang baik lah, dengan meneladani nabinya. Kristen progresif itu kayak kita lihat secara apa ya, secara apa ya, secara kayak hampir sama gitu ya, hampir sama dengan agama seberang atau Muslim itu hampir sama. Tapi Tuhan yang disembah, yang dipercayai itu beda. Di sini yang ketiga, yang lanjutannya dari itu, di sini Kristen progresif meremehkan kejatuhan kita ke dalam dosa. Tanda ketiga yang sangat dekat dengan itu, jika kita berpikir kalau kita bisa menjadi orang baik, kita harus memiliki pandangan yang sangat rendah terhadap dosa, yang merupakan hal lain yang dimiliki oleh agama Kristen yang progresif. Nah, kalau Kristen yang benar itu kan, dosa itu kan dipandang tertinggi. Kenapa Tuhan Yesus itu sampai bela-belain turun ke dunia, menderita sampai segitunya, mengalami penderitaan yang sampai segitunya? Ya karena dosa itu yang begitu sangat-sangat serius, sehingga kita tuh sangat-sangat perlu diselamatkan. Tapi beda kalau sama di progresif itu. Ini sangat-sangat menganggap rendah dosa. Sangat-sangat nggak masuk akal yang menganggap bahwa manusia itu tidak seburuk itu. Mereka tidak ada apapun yang merugikan. Bahwa pada dasarnya semua orang adalah baik. Dan oleh karena itu kita benar-benar punya kesempatan untuk jadi lebih baik lagi. Kita akan menemukan bahwa di kalangan Kristen progresif ada yang sangat meremehkan dosa. Tentu saja tidak ada minat untuk berbicara tentang dosa dan muka Allah. Hati-hati kalau kita tuh nggak suka membicarakan tentang dosa atau muka Allah dalam khotbah. Kalau kita nggak suka dengan khotbah kayak gitu, jangan-jangan kita tuh sudah terperangkap di situ ya. Di sini, kalau di progresifin, Tuhan sama sekali tidak digambarkan atau merasa terganggu atau kesal dengan dosa. Ini adalah ciri-ciri klasik kekristenan yang progresif. Beda dengan Kristen yang benar itu, yang dari tadi sudah dibilang tadi itu, kalau Kristen yang benar itu sangat-sangat menganggap dosa itu sebagai hal yang sangat-sangat serius, yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir apapun dan tidak bisa ditebus oleh manusia apapun, karena harus butuh manusia yang tidak pernah berdosa untuk menebus itu. Sehingga apa? Tuhan Yesus yang turun ke dunia untuk menebus kita. Nah, itu yang benar ya. Selanjutnya, sekarang ketika kita menyelesaikan semua itu, akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan Kristenan sama sekali. Ya sangat-sangat bukan, karena kita yang Kristen sebenarnya itu mempercayai Allah Tritunggal yang di dalamnya itu ada Tuhan Yesus. Jika kita tidak memiliki Yesus yang ilahi, dan jika kita mereduksi semuanya menjadi moralisme dan tidak ada kejatuhan atau dosa yang nyata, maka salib bukanlah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Ketika kita melihat salib itu hanyalah contoh yang baik dari orang yang baik, itu bukan kabar baik. Itulah yang sungguh menyedihkan mengenai kekristenan yang progresif, yang pada akhirnya ini sama sekali bukan kabar baik. Sebenarnya semuanya itu terserah pada kita ya, kabar buruk atau kabar baik, karena sebuah kabar itu netral. Kita tuh bisa melihat suatu kabar itu baik, netral, atau bahkan itu kabar buruk.
Injil, kabar baik bagi orang yang menyadari dosa-dosanya, kok dosa-dosanya itu sudah dia merasa sudah menyakiti, sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Walaupun yang dilakukan tuh sebenarnya itu ya mungkin cuma anggapannya orang dosa kecil. Tapi dia sangat-sangat merasa bahwa itu dia menyakiti hati Allah. Tapi kalau progresif ya sudah, kita itu ya dosa ya sudah, kita perbaiki ya sudah, tapi gak ada sesuatu yang wow di situ. Kalau di Kristen yang benar ada sesuatu yang wow. Kalau Injil sebagai kabar yang buruk, itu kalau kita tidak mau menyadari dosa-dosa kita, nah ini dia. Kristen progresif itu menganggap Injil itu sebagai hal buruk karena mereka tidak mau menyadari dosa mereka. Dan mereka inginnya itu apa? Dianggap itu baik. Orang itu baik, ya memang orang itu kadang kelihatannya baik. Tapi itu kan luarnya aja, kita kan nggak tahu hatinya gimana, pikirannya gimana. Nah, maka itu kita tuh harus benar-benar memandang dosa itu sangat serius, sehingga kalau kita berdosa harus cepat-cepat lah bertobat pada Tuhan, karena dosa itu memisahkan kita sama Tuhan. Itu benar-benar Kristen yang benar itu kayak gitu. Malah sebenarnya mereka nggak menganggap Alkitab itu sebagai suatu yang utama yang harus dipelajari. Mereka menganggap Alkitab itu sebagai tulisan tangan manusia yang tanpa ada sentuhan ilahi di dalamnya. Padahal sebenarnya di Kristen yang benar, kita percaya Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita, yang merupakan firman Tuhan itu, yang juga merupakan penjelmaan dari Tuhan Yesus di masa sekarang. Alkitab memang kan ditulis manusia, tapi ada ilham Roh Kudus yang diberikan Roh Kudus itu kepada manusia. Sehingga manusia itu bisa menuliskan Alkitab itu dengan benar gitu loh, tanpa adanya kesalahan apapun. Dan juga mereka menganggap apa? Kalau Alkitab isinya itu berkontradiksi, mungkin mereka melihat apa? Kenapa Tuhan Yesus bilang, bukan siapa bersekutuan Tuhan yang akan diselamatkan, dibandingkan dengan apa yang katakan Paulus, yang mengatakan bahwa siapa yang bersekutu dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, kalau di kekristenan modern yang benar, itu bukan suatu hal yang kontradiktif, tapi itu sebagai apa ya? Itu memiliki konteks yang beda. Kalau yang Tuhan Yesus katakan itu merupakan untuk teguran bagi orang-orang yang melayani dengan tidak sungguh-sungguh, yang gak ada kasih di dalamnya itu. Mereka punya agenda pribadi untuk melayani Tuhan itu. Dan kalau yang di Roma itu yang dikatakan Paulus, siapa yang bersekutu dengan Tuhan, nama Tuhan akan diselamatkan. Itu konteksnya waktu itu bangsa Israel itu lagi dianiaya, sehingga mereka membutuhkan penghiburan dan sebagainya, sehingga mereka kan ya walaupun menderita sama Paulus itu benar-benar dikuatkan. Kalau mereka itu ya mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka akan selamat. Itu bukan berarti mereka akan selamat di perang itu, tapi selamat kalau mereka itu ya tiba-tiba meninggal di perang atau gimana. Jadi kesimpulannya Kristen progresif itu merupakan ya ajaran yang benar-benar salah dan dan menyesatkan, dan itu bukan benar-benar Kristen yang murni atau yang benar.
Kalau Kristen yang benar dan kita sudah disampaikan, yang pertama itu mengakui alat Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui bahwa Alkitab merupakan otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Kalau itu yang kita percaya tadi, yang sudah disebutkan, kita percaya dengan betul, maka itu kita mempercayai Kristen yang benar. Ya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.